teman-teman sekalian yang hadir dalam acara webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini sangat berbahagia saya bisa bertemu dengan dan berdiskusi tentunya nantinya dengan teman-teman sekalian untuk mendiskusikan masalah bagaimana menjaga suatu kehamilan agar tetap sehat dengan titik tolak upaya pencegahan stunting pada anak sejak masa kehamilan. Saya izin men-share materi saya di sini. Baik, Ibu-Ibu sekalian, kita lihat apa sih masalah yang akan kita hadapi. Ini mohon maaf dalam bahasa Inggris tentunya yang artikel yang saya lampirkan. Saya hanya menekankan bahwa sudah sangat terbukti kejadian stunting itu tidak hanya diakibatkan oleh kekurangan gizi anak pada saat dia sudah lahir, tetapi juga bagaimana dia lahir. Kalau dia lahir pada saat kehamilannya belum matang atau prematur, maka seorang bayi itu mempunyai risiko 2 kali lipat untuk mengalami stunting. Kalau dia lahir dalam kondisi kecil dalam masa kehamilan, yaitu seharusnya pada persalinan cukup bulan, berat badannya minimal 2,5 kilo, dia lahir hanya 2 kilo misalnya, atau 2.000 gram, maka risiko stuntingnya juga 2 kali lipat kira-kira. Tapi kalau dia mengalami keduanya, si bayi ini, sudahlah dia pertumbuhannya di dalam kandungan tidak baik, dia lahirnya terpaksa juga lahirnya prematur, maka risiko stuntingnya menjadi 7,5 kali. Ini bukan hal yang mudah untuk diatasi. Kenapa? Kita lihat berikutnya. Jadi penyebab stunting kita sudah simpulkan, sudah dimulai dari masa kehamilan. Yang lainnya tentunya apabila si anak ini sudah lahir, dia kurang gizi. Dia menderita penyakit infeksi. Anak yang bolak-balik sakit, dia tidak punya kesempatan dalam 2 tahun pertamanya untuk tumbuh secara optimal. Dan kalau dia tumbuhnya tidak optimal, yang digambarkan sebagai stunting, pendek dibandingkan anak seusianya, maka ini berkorelasi juga dengan pertumbuhan otaknya. Begitu juga kalau kurang fasilitas kesehatan yang bersih dan aman. Anak ini menjadi mudah kena diare, menjadi mudah kena penyakit infeksi. Ini juga berisiko terjadinya stunting. Begitu juga diare. Jadi tidak benar kalau zaman dulu kalau dikatakan anak demam, anak diare, itu karena dia akan tumbuh. Sama sekali tidak. Kita harus menjaga anak-anak yang atau bayi yang baru lahir minimal 2-3 tahun pertama, sekarang arahnya bahkan 5 tahun pertama pada kehidupannya, kalau bisa jangan pernah sakit. Kita berikan imunisasi, makanan bergizi, lingkungan yang baik, dan sebagainya. Tapi ternyata ada penyebab stunting lain yang sudah tidak bisa diatasi, karena ini terjadinya pada masa kehamilan. Salah satunya adalah kehamilan remaja. Nah, ini yang kita sudah diberikan penekanan juga oleh Ibu Farhati, bahwa kehamilan Verita, minta maaf, bahwa kehamilan remaja ini akan berisiko untuk terjadinya persalinan prematur dan juga bayi yang tumbuh itu di dalam kandungan menjadi tidak optimal. Nah, ini yang sudah tidak bisa lagi dilakukan apa-apa kalau bayi itu sudah keburu ada dalam kandungan. Karena itulah nanti kita katakan pencegahan stunting harus dimulai dari masa prahamil. Jadi semua remaja harus tahu bahwa hamil pada usia remaja itu tidak aman untuk calon generasi mendatang. Kalau bisa lewati dulu masa remaja, kemudian baru hamil sesudah lewat masa remaja. Yang saat ini kita kenal adalah jangan hamil kalau belum berusia minimal 19 tahun. Apalagi pendeknya interval masa kehamilan. Dikatakan bahwa oke, kita ingin punya anak lebih banyak, tapi perhatikan masa antara hamil yang satu dengan hamil yang lain. Ibu Ferry Farhati tadi juga sudah menyampaikan pentingnya kesehatan, jangan hamil pada usia kehamilan masih remaja atau pada usia remaja. Tapi tentunya antara satu kehamilan dengan kehamilan yang lain, berilah waktu yang cukup. Sudah ada penelitiannya. Masa itu sebaiknya antara 2-3 tahun. Jangan hamil sebelum anak minimal berusia 2 tahun atau setidak-tidaknya 1 tahun. Kenapa? Karena kita mensasar supaya anak ini mendapatkan cukup gizi, yang itu sangat didukung dengan pemberian ASI secara eksklusif. Bagi mereka yang muslim yang beragama Islam,
tentunya sudah sangat tahu bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwa melengkapi susuan selama 2 tahun itu sangat diutamakan. Nah, ini luar biasa kalau ada di dalam Al-Quran, bukan hanya dalam hadis ya. Nah, inilah faktor risiko stunting. Jadi 25% kasus stunting di negara berkembang bukan hanya masalah anak itu kurang gizi, tapi diasosiasikan dengan kondisi masa hamil ibu yang menyebabkan persalinannya prematur, terpaksa terjadi sebelum waktunya, atau BBLR di mana bayi yang dilahirkan beratnya tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi pada usia cukup bulan kita berharap semua bayi itu minimal beratnya 2.500 gram, atau kalau bisa di atas 3.000 gram, atau minimal sekitar 3.000 gram. Nah, menurut riset penelitian dari Harvard, ada risiko stunting yang pengaruhnya besar, yaitu gangguan pertumbuhan pada masa hamil. Apa sih penyebab gangguan pertumbuhan pada masa hamil? Nanti kita lihat berikutnya. Jadi gizi ibu hamil tentunya sangat penting untuk pertumbuhan janin. Gizi ibu hamil itu bukan hanya gizi harus cukup, tapi juga menghindarkan gizi berlebih dalam artian obesitas, dan juga tentunya menghindarkan malnutrisi kronis atau kurang energi kronis pada ibu, karena semua ini juga akan berisiko bayinya mengalami stunting. Makanan ibu yang baik, nutrisi ibu mempengaruhi pertumbuhan janin secara langsung, karena tentunya secara langsung mempengaruhi pemberian nutrisi pada janin dalam kandungannya. Tapi secara tidak langsung, ini juga mempengaruhi sistem endokrin dari janin dan modulasi genetik dari janin. Apa artinya? Bila ibu ini kurang energi kronis atau ibu ini obesitas pada saat dia hamil, maka secara tidak langsung genetik bayi ini juga akan menjadi terganggu. Bayi ini akan berisiko untuk nantinya juga menjadi bayi yang obes, dan atau nantinya justru bayi ini akan menjadi bayi yang mudah sakit, yaitu bayi-bayi yang berisiko untuk stunting. Ini agak-agak sulit untuk diterima mungkin, karena kita berpikir bahwa seorang ibu itu kalau dia makin gemuk, makin baik untuk bayinya. Ternyata ini tidak benar, ibu-ibu sekalian. Ibu itu harus sehat, dan sehat itu berarti tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya bayi-bayi ini tidak stunting? Ini yang disebut 1000 hari pertama kehidupan. Upaya kita bukan hanya memberikan makanan yang baik atau gizi yang baik sesudah bayi ini lahir, tapi juga memperhatikan kondisi kesehatan ibu selama bayi ini di dalam kandungan. Dan bahkan sebelum ibu ini memutuskan untuk hamil, itu lebih baik lagi. Karena ada penyakit-penyakit yang sulit diatasi kalau ibu itu sudah kandung hamil. Karena itu sekarang jargon kita, jangan hamil kalau seorang ibu, calon ibu, belum sehat. Nanti ada yang nanya nih, kalau ibunya gemuk gimana dok? Ya usahakan berat badannya ideal dulu. Kalau ibunya belum bugar, usahakan dia bugar dulu. Kalau ibunya sakit, usahakan dia sehat dulu. Baru dia boleh memutuskan untuk hamil atau hamil lagi. Nah ini jangan lupa ya, hamil itu bukan yang penting hanya kehamilan pertama, tapi kehamilan yang berikutnya juga. Nah tadi jangan sampai dia hamil pada masa remaja, jangan sampai dia tidak siap untuk hamil berikutnya. Ini sering nih pasien datang ke dokter, kemudian bilang, ya dok ternyata saya hamil lagi. Artinya apa? Ibunya belum siap sebetulnya. Anaknya masih disusui, umurnya baru 6 bulan, ibunya keburu sudah hamil lagi. Ini jarak yang tidak ideal. Kita sudah katakan tadi dari penelitian, jarak ideal antara satu kehamilan dengan kehamilan yang lain adalah minimal 2-3 tahun. Ini bukan hal yang mudah untuk menjaga, karena itulah hari ini kebetulan kita berbicara dengan endorse oleh BKKBN. Tentunya ini adalah tugas utama kita, membantu seorang ibu merencanakan kehamilannya. Merencanakan kehamilan bukan hanya berarti bagaimana menggunakan alat kontrasepsi, tapi bagaimana memahami bahwa hanya ibu yang sehat itu ibu yang layak untuk hamil, agar janinnya tumbuh dalam kandungan dengan baik dan nantinya menjadi anak yang sehat, yang bebas dari stunting. 270 hari, kira-kira 9 bulan anak dalam kandungan, besar sekali peran si ibu. Nah, konsep sehat ini penting sekali ibu-ibu sekalian. Kita dulu berpikir kalau ibu ini bisa jalan dan nggak dirawat di rumah sakit, dia sehat. Ternyata tidak.
Ya ibu-ibu sekalian, mohon dicatat. Konsep sehat itu adalah sehat dalam keadaan sejahtera. Nah, sejahtera dari kondisi badannya. Jadi badannya sehat, jiwanya juga harus sehat. Dalam kondisi dia punya banyak masalah, ini banyak nih ibu-ibu yang bolak-balik kontraksi pada saat hamil. Kenapa Bu, Ibu kok begini stresnya? Saya lagi banyak ujian dokter, saya lagi harus mengerjakan hal-hal yang ada targetnya. Nah ini nggak betul ya ibu-ibu. Jadi kalau kita berencana untuk hamil, hamillah dalam kondisi jiwa kita yang bisa kita jaga sehat, tidak dalam kondisi stres berat. Dan dalam kondisi sosial yang juga sehat. Sekarang suami tidak bekerja, ibunya juga dalam kondisi sakit, secara psikis dia stres, sudah pasti ibu ini bukan masuk dalam kategori sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Karena sehat adalah sejahtera secara jasmani, rohani, dan sosial. Yang memungkinkan pada saat itu setiap orang hidup produktif, baik secara sosial dan ekonomis. Dan sehat menurut WHO sama ternyata. Sehat itu adalah kondisi utuh secara fisik, jasmani, mental, dan sosial. Tidak sekedar bebas dari penyakit, saya lagi nggak dirawat di rumah sakit, saya merasa nggak punya penyakit, saya tidak cacat, atau merasa tidak lemah, saya baik-baik saja, itu belum tentu sehat ya. Nah ini mohon ibu-ibu untuk memahami ini, jadi jangan dikatakan bahwa seorang kalau dia sangat gemuk, berat badan orang Indonesia itu yang normal maksimal 60 kg, karena tinggi kita maksimal 160, ini berat waktu awal hamil udah 80 kg. Itu bukan kondisi sehat. Kita katakan obesitas, itu bukan kondisi sehat, itu adalah kondisi sakit. Begitu juga Kak Eka, berat badan awal waktu hamilnya 40 kilo, pada tingginya 160, ini adalah Kak Eka, kurang energi kronis. Nah sekarang bagaimana sih kondisi kesehatan ibu-ibu hamil di Indonesia? Ternyata diperkirakan lebih dari 50% ibu hamil di Indonesia sejak awal kehamilannya sudah tidak sehat. Nah ini para ibu, terutama teman-teman yang berada dalam kondisi memperhatikan kesehatan ibu, tolong ini betul-betul diperhatikan. Ini mohon izin Ibu Ferry Farhati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di DKI. Ternyata di DKI juga sama Ibu. Kita pikir kalau di kota itu kita bebas dari ibu-ibu yang tidak sehat. Ternyata tetap sama, ada 20-30% ibu hamil dalam kondisi obesitas, kegemukan. Ada lagi 17% dalam kondisi KEK, kurang energi kronis, kekurusan. Ada hampir 50% yang anemia, hemoglobinnya, kadar sel darah merahnya kurang. Ada ibu-ibu yang betul-betul sakit, ada 5% yang sakit jantung, ada yang 10% sudah hipertensi pada awal hamil, ada yang sakit ginjal, ada yang sakit lain-lain, ada yang malaria, tuberkulosis, HIV. Lebih 50% kita duga bahwa penduduk kita ini pada awal kehamilannya ada 5 juta ibu hamil di Indonesia, ada 2,5 juta lebih yang dia dari awal kehamilannya sudah tidak sehat. Jadi berat memang tugas kita untuk menjaga agar ibu-ibu ini tidak menghasilkan bayi-bayi yang stunting. Ada lagi bahwa hampir 20% ibu-ibu hamil ini pada hamil pertamanya dalam kondisi hamil remaja, usianya belum 19 tahun. Dan ini juga ada di DKI Jakarta Ibu. Karena ini masuk ke RSCM, dalam usia 18 tahun sudah grafida 2, sudah 2 kali melahirkan. Saya kadang-kadang berpikir, bagaimana ya caranya kita menjaga. Tentunya kita harus memberikan edukasi pada anak-anak remaja ini, harus memberikan mereka pendidikan yang cukup, sehingga mereka sadar bahwa hamillah pada usia yang sehat, yaitu usia yang tidak remaja. Nah, wanita usia subur, 270 hari dalam masa kehamilannya, bila dia dalam kondisi tidak sehat, ini berpotensi stunting. Jadi bukan sekedar kurang makan saja yang harus kita perhatikan, mereka yang lebih makan juga begitu. Ini datanya, bahwa ada 32% yang mereka anemia itu ternyata remaja. Kita paham, barangkali remaja ini ingin langsing, dia tidak memperhatikan makanannya. Makanannya nih, jangan-jangan dia hanya makannya nasi goreng, lauknya mie goreng. Tadi benar sekali Ibu Ferry, bahwa kita harus memberikan mereka edukasi makanan yang sehat. Protein, kalau makan somai itu telurnya dengan tahunya. Bukan hanya somainya, yang itu hanya tepung melulu ya. Itu tidak akan mendukung untuk mereka tidak terkena anemia. 24% wanita usia subur juga anemia. Dan hipertensi sudah diderita oleh kira-kira 20% wanita usia subur. Ini berbahaya sekali. Nah, hipertensi ini menyebabkan tidak hanya kondisi problem pada bayi, tapi kematian ibu. Dan yang KEK, yang kurang energi kronis, ini kira-kira 17%. Nah, karena itulah persalinan prematur di Indonesia
sangat tinggi, sekitar 30%, 29,5% persalinan ini prematur. Dan ini tadi kita sudah lihat berisiko untuk stunting 2 sampai 2,5 kali lipat. Dan ini bahaya sekali bila disertai juga dengan pertumbuhan janin terhambat. Nah, penyebab kematian dari neonatal atau bayi 80% juga disebabkan karena prematuritas ini. Nah, inilah datanya bahwa kalau tadi 50% ibu hamil anemia, anemia ini berisiko untuk pertumbuhan janin dalam kandungan terhambat dan untuk berisiko untuk terjadinya persalinan prematur. Kalau ibu-ibu ini hamil pada usia remaja, juga berpotensi persalinan prematur. Pada awalnya ibunya sudah darah tinggi, karena itulah hamil lagi. Itu juga bermasalah. Kalau usia ibu lebih, ibu akan berisiko untuk hipertensi, maka komplikasinya juga bayinya kecil dalam kandungan dan persalinannya bisa prematur. Begitu juga obesitas, 20% ibu-ibu hamil di Indonesia itu obesitas. Ini juga potensi untuk dia menderita preeklamsi, dan kalau dia menderita preeklamsi, double potensinya. Selain bayinya tidak berkembang, ibu-ibu ini sangat berisiko untuk persalinan prematur. Dan ini risikonya 7,5 kali lipat untuk menjadi stunting. Obesitas berpotensi preeklamsi, tentunya tadi sama, potensinya jadi PJT dan prematur. Kurang energi kronik pun berpotensi PJT dan persalinan prematur. Belum lagi penyakit infeksi kronis, tuberkulosis, malaria, HIV, dan penyakit-penyakit lain. Ini berpotensi juga untuk prematur dan PJT. Ini adalah KEK, data kita adalah 17,3%, dan ini sangat penting untuk kita kenali dari awal, karena kalau dari awal dia KEK, dia sudah harus dirawat dengan baik, sehingga dia tidak nanti menghasilkan bayi-bayi yang prematur dan PJT. Nah, dampak KEK selain PJT atau pertumbuhan janin terhambat, yaitu pertumbuhan di dalam kandungannya tidak baik, dan juga persalinan prematur, ibu yang KEK ini juga besar risiko untuk mengalami keguguran, ketuban pecah dini, persalinan yang menjadi sulit, perdarahan, dan juga perdarahan pasca salin, dan ini risikonya adalah untuk kematian ibu. Jadi bukan hanya janinnya tidak tumbuh, tapi ibunya pun berisiko untuk kematian ibu. Gizi berlebih, ini yang terjadi paling banyak pada usia di atas 30. Rupanya ibu itu kalau makin matang, dia makin kemungkinannya obes. Sedangkan remaja, itu umumnya makin menjadi KEK atau kurang energi kronis dan anemia. Dampak obesitas selain PJT atau pertumbuhan janin terhambat dan prematur juga sama ternyata. Keguguran, ketuban pecah dini, diabetes pada kehamilan, juga perdarahan pasca salin dan sulit lahir karena bayinya bisa jadi selain dia bisa PJT, dia juga sekaligus bisa makrosomi karena diabetesnya. Nah, ini tadi adalah anemia. Hampir 50% ibu hamil di Indonesia menderita anemia. Persalinan ini, ibu dengan anemia juga berisiko untuk perdarahan dan juga berisiko kematian selain pertumbuhan janinnya bisa terhambat dan prematur. Nah, faktor risiko malnutrisi ini ternyata memang banyak terjadi pada mereka yang remaja, pada ibu hamil yang hamil berkali-kali tanpa jarak kehamilan yang baik, periode kehamilannya pendek, selain jaraknya tidak baik, jumlahnya juga banyak, dan kebiasaan makan yang salah. Misalnya hanya banyak makan karbohidrat dan sayuran. Sayurannya udah benar, tapi tidak makan protein. Ini menjadi salah ya. Dan dia punya penyakit penyerta lain selain diabetes, hiperemesis gravidarum, waktu hamil muntah-muntah, dan tentunya tidak bisa membeli makanan yang baik karena faktor miskin, kebiasaan, atau justru budaya. Ini adalah apa yang kita butuhkan sebetulnya, protein yang cukup pada saat hamil, kebutuhan mikronutrien, vitamin, berbagai vitamin, zat besi, ini juga penting, asam folat, kalsium, vitamin A, dan ini adalah menghindari juga makanan-makanan yang mungkin mengandung zat-zat yang toksik, pengawet misalnya, konsumsi kopi juga harus dibatasi, bukan hanya kopi loh Bu, kopi dan teh itu harus hati-hati karena ini menghambat penyerapan zat besi, juga menghindarkan makanan yang tidak matang dan mengkonsumsi obat atau herbal yang bukan atas anjuran dokter. Rekomendasi kenaikan berat badan ini juga harus dipahami karena masih banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang merasa bahwa naik berat badannya harus banyak-banyaknya. Ini salah. Kalau dia sudah obes, bahkan kenaikan berat badan itu cukup 5-10 kg. Kalau dia kurus, betul, terlalu kurus, dia boleh naik 12-18 kg. Kalau biasa-biasa aja, ya 7-10 kg itu sudah cukup. Ya. Jadi target kenaikan ini harus dipahami. Ya, kalau tidak, maka ibu ini bisa makin jelek kondisinya ya. Nah, ini adalah masalah perdarahan postpartum, tadi sudah saya sampaikan. Yang kita harus cegah adalah preeklamsi. Sekali lagi bukan hanya masalah gizi,
yang bisa membuat bayi stunting, tapi kalau ibunya menderita preeklamsi. Nanti kita lihat bahwa preeklamsi ini bisa dideteksi dengan buku KIA, jadi menggunakan asuhan antenatal dengan mempedomani dengan buku KIA, ini akan membantu. Kita lihat bahwa di dalam buku KIA yang baru, revisi yang terbaik, terakhir, kita sudah menyatakan perlunya asuhan antenatal minimal tidak lagi 4 kali, tapi 6 kali. Dan 2 kali dari 4 kali yang sudah seperti awal, 2 kali diantaranya harus dengan dokter. Kenapa? Karena pada pemeriksaan dengan dokter inilah dokter bisa mendeteksi adanya kelainan-kelainan atau kondisi tidak sehat. Dan pada pemeriksaan terakhir juga dokter bisa mengevaluasi kembali untuk memberikan rujukan di mana sebaiknya ibu ini melahirkan. Nah, ibu-ibu sekalian, evaluasi kesehatan pada ibu hamil meliputi melihat kondisi gizinya, apakah dia kurus atau obes, melihat riwayat persalinannya, dan sekarang kita punya modul untuk melakukan screening preeklamsi. Kalau dia obes, kalau dia anaknya banyak, multipara, dan sebelumnya dia udah ada riwayat preeklamsi, umur lebih dari 35 tahun, ini termasuk risiko-risiko tinggi yang harus segera dirujuk. Dokter akan memeriksa pada trimester ketiga itu untuk mendeteksi kembali kondisi kesehatan ibu dan faktor risiko dari kehamilannya, termasuk melakukan ultrasonografi. Alhamdulillah pemerintah mendukung saat ini bahwa dokter bisa melakukan pemeriksaan USG pada trimester pertama dan trimester ketiga, dan dengan demikian dokterlah yang nanti akan memberikan rekomendasi ibunya sebaiknya melahirkan di mana. Dan apakah ibu ini boleh lagi segera melahirkan atau sebaiknya menunda persalinan yang berikutnya atau kehamilan berikutnya cukup lama. Ini harus diberikan rekomendasinya pada saat ibu masih hamil, tidak pada saat tengah-tengah ibu bersalin. Karena banyak yang masih ibu pakai KB ya, itu pada saat ibunya lagi meneran, misal lagi mengedan. Ini sama sekali tidak bijaksana ya. Jadi persiapkan perencanaan kehamilan pada saat kondisi ibu masih hamil. Sehingga rencana KB itu bisa dilakukan pada saat persalinan. Kita sudah mempunyai sekarang KB pada saat persalinan, contohnya pemasangan IUD, itu bisa dilakukan saat persalinan. Nah, ibu-ibu yang normal ini juga harus dipantau dengan baik. Ini peran kolaborasi antara bidan, perawat untuk memantau ibu-ibu yang sudah diidentifikasi normal dan bersama-sama dengan ahli gizi di puskesmas melihat berdasarkan panduan gizi ibu hamil. Ini Bu yang harus kita katakan, bahwa yang harus dibatasi itu adalah gula. Gula itu tidak boleh bebas. Ibu tahu bahwa 1 butir donat itu gulanya sudah 2 sendok makan sendiri. Jatah kita sehari untuk makan gula itu udah habis. Kalau kita makan donat 1 atau minum teh manis misalnya, gulanya 2 sendok, itu jatah seharinya habis, Bu. Ya jadi lebih baik hindari minum manis, makan manis, supaya jatah kalori sehari kita itu kita lebih orientasikan pada protein, kalau bisa hewani. Jadi memberi telur, saya rasa telur termasuk protein hewani yang lumayan murah ya. Tidak murah banget sih, tapi lumayan murah dibandingkan daging. Karena itu waktu membuat buku KIA ini, saya tidak mau dimasukkan gambar daging. Karena saya tahu daging itu selalu mahal sekali ya, apalagi di daerah kita tahu tidak semua sapi itu dipotong kecuali pada saat lebaran barangkali ya. Jadi tidak mudah mendapatkan daging. Tapi menurut saya Indonesia cukup mudah untuk mendapatkan telur dan ikan. Jadi boleh tentunya diganti dengan ayam, daging, atau yang protein lain seperti udang. Tapi minimal ikan dan telur saja sudah cukup. Tapi harus ikan yang segar ya. Jadi bukan ikan asin, bukan ikan teri, tapi ikan yang segar. Ini baru proteinnya baik. Ditambah dengan protein nabati. Tidak cukup hanya protein hewani, ditambah dengan protein nabati. Kalau bisa seluruh protein hewani tentunya lebih baik, tapi imbang antara nabati dan hewani jauh lebih baik. Nabatinya bisa dari kacang-kacangan, bisa dari tempe, tahu, dan sebagainya. Dan jangan lupa sayur-sayuran, buah-buahan, minyak boleh dalam porsi terbatas. Karena porsi minyak berlebihan, apalagi sistem pengolahan makanan dengan digoreng, itu hati-hati sekali ibu, itu bisa merusak vitamin di dalam makanan, dan di samping itu membuat ibu menjadi mudah obesitas, apalagi digabung dengan gula yang banyak atau tepung yang banyak. Nah, ini adalah pesannya. Yang terakhir, masalah kesehatan hingga kematian ibu sebetulnya dapat dicegah asal ibu mau melakukan pemeriksaan kehamilan sedini mungkin pada dokter. Sehingga dokter bisa membantu men-screen, memilah apakah ibu sehat atau tidak sehat. Kalau ibu tidak sehat, sedini mungkin dokter akan bekerja sama dengan sistem di atasnya, yaitu rumah sakit rujukan,
untuk memantau ibu secara ketat, sehingga pertumbuhan janin ibu, kondisi kesehatan ibu bisa diawasi berdua dengan rumah sakit dan juga dengan puskesmas atau klinik. Jadi kerjasama ini penting ibu. Kalau ibu sudah teridentifikasi tidak normal, apalagi kalau penyakitnya penyakit yang sulit, hipertensi, obesitas, ini harus diawasi berdua itu. Tapi kalau ibu teridentifikasi normal, maka ibu cukup untuk melakukan pemeriksaan kehamilan selanjutnya di puskesmas atau di klinik dengan bantuan tenaga bidan, perawat, dan juga tentunya diidentifikasi sedini mungkin bila ada perubahan, tadinya tensinya baik, tiba-tiba mulai naik, itu segera dikonsulkan kembali ke dokter. Dokter akan bekerja sama dengan rumah sakit, sehingga jangan sampai terjadi bayinya keburu di dalam kandungan itu pertumbuhannya tidak baik, atau keburu ibu itu melahirkannya terpaksa prematur. Nah, gunakanlah buku KIA revisi 2020 sebagai panduan utama pemeriksaan kehamilan, bukan hanya untuk tenaga kesehatan, tapi juga untuk ibu. Saya tahu bahwa buku ini juga dipakai sebagai acuan ya, Bu Hana ya, untuk membuat aplikasi-aplikasi di BKKBN, sehingga pada kondisi normal pun ini tetap menjadi panduan bagi bidan dan perawat untuk memantau ibu. Kalau ada deviasi, ada hal yang tidak normal, harus segera diketahui dan dirujuk. Yang nomor 3, tolong rencanakan semua kehamilan dengan baik. Jangan merencanakan kehamilan yang baik itu hanya hamil yang pertama, tapi justru hamil-hamil yang berikutnya juga harus diberikan perencanaan yang baik. Karena semua anak berhak untuk mendapatkan yang terbaik ya Bu ya. Bukan hanya pertama, tapi anak kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kalau boleh sampai ke-6. Ya, tapi yang penting semua kehamilan harus direncanakan dengan baik pada kondisi ibu sehat, bugar, dan bahagia. Nah ini di bawahnya tuh. Kenapa tadi sehat? Itu bukan hanya sehat fisik, bukan hanya sehat jasmani, tapi juga harus sehat mental. Dan ibu tidak cukup hanya tidak punya penyakit, tapi ibu itu harus bugar. Dia dalam kondisi terbaik dalam kehidupannya, dalam kondisi bahagia, agar ibu dan bayi sehat, sehingga bayi ini terbebas dari kemungkinan tumbuh menjadi bayi yang stunting. Nah ini adalah pesan terakhir, bahwa cegah stunting itu tidak cukup hanya dengan memberikan makanan pada saat bayi sudah lahir, tapi dengan memperhatikan kesehatan ibunya pada saat hamil, termasuk memperhatikan kesehatan ibu setiap kali akan hamil. Artinya sebelum hamil ibu harus sehat, baru boleh merencanakan kehamilan. Terima kasih. Semoga kita bisa mencegah stunting untuk masa depan generasi Indonesia yang lebih baik dan untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Roli, BKKBN Kalimantan Selatan. Halo Kalimantan Selatan, Masya Allah. Apakah dikategorikan mengalami gangguan stunting jika ada anak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan psikologi seperti hiperaktif dan juga speech delay? Kemudian dari Ibu Hestini Andriani, PKK Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan dari DKI. Bagaimana caranya untuk memperbaiki gizi anak terindikasi stunting setelah melewati masa 1000 hari pertama kehidupan agar terbebas dari stunting? Masih ada pertanyaannya? Ini dulu, 5, berapa ini tadi? 5 ya? 5 pertanyaan terlebih dahulu Prof, mohon berkenan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya rasa sangat baik sekali. Nah, ibu-ibu sekalian, juga Bapak nih Pak Muhammad Rahmaan ya, ini baik sekali ikut bertanya nih. Kadang-kadang yang hadir hanya ibu semua, tapi ternyata ada bapak-bapak. Kita mengibaratkan menghasilkan seorang bayi itu ibarat menghasilkan suatu batu mulia ya. Jadi untuk menghasilkan bayi itu apakah dia kualitasnya berlian misalnya, atau kualitasnya batu akik masih bagus juga, atau kualitasnya batu kali biasa, itu semuanya ditentukan pada saat bayi itu dalam kandungan. Jadi kualitas pertama itu ditentukan dalam kandungan. Tentunya batu akik pun kalau digosok, dia bisa jadi baik. Berlian kalau dia tidak digosok, dia akan menjadi tidak baik, tidak kelihatan sinarnya, tidak mengkilap lah, tidak baik. Nah itu yang dilakukan pada 2 tahun pertama kehidupannya. Jadi tidak bisa disangkal bahwa untuk membuat berlian ya dibutuhkan perencanaan yang baik, yaitu merencanakan kehamilan pada usia yang sesuai dengan ibu yang sehat.
insya Allah bayi itu akan dihasilkan bayi yang kualitasnya berlian. Tapi itu tidak cukup. Tadi dikatakan faktor apa lagi yang bisa menghasilkan menjadikan bayi itu stunting. Kalau bayi ini lahir, kemudian mohon maaf, ini yang sering terjadi juga di Indonesia, ibunya kemudian terpaksa wafat karena meninggal dunia karena perdarahan dan sebagainya. Akibatnya bayinya dititipkan kemana-mana dan bayi ini tidak mendapatkan gizi yang baik, dia bolak-balik sakit, maka pertumbuhannya menjadi tidak optimal di 2 tahun pertama. Ini akan juga berisiko menjadi stunting. Jadi kapan yang pertama adalah 270 hari pertama dalam kehidupannya, kemudian 2 tahun pertama dalam kehidupannya. Itu akan berperan pada bayi ini jadi stunting atau tidak. Nah, mungkin istilah stunting saya ulang lagi. Yang disebut stunting itu adalah tinggi badan bayi atau tinggi badan anak ini tidak sesuai dengan tinggi badan seharusnya anak seusianya. Ini akan dikorelasikan dengan pertumbuhan otaknya. Ada yang mengatakan ada Bapak X, dia nggak tinggi tuh, cuma 150 cm, dia jadi profesor misalnya. Bukan seperti itu ukurannya. Sebetulnya kalau dia lebih tinggi, barangkali dia lebih pandai lagi atau dia lebih baik lagi pertumbuhan otaknya. Jadi sekali lagi kesuksesan atau apa kan tidak selalu menggambarkan. Ada orang yang bahkan cebol misalnya, tapi dia menjadi ahli petugas seni yang baik dan dia bisa menghasilkan uang. Jadi bukan kata-katanya keberhasilan kan bukan uang, tapi kemampuan kognitif atau kemampuan dia untuk menyerap pelajaran, kemampuan dia untuk berinovasi, kemampuan dia untuk mengatasi kondisi-kondisi yang super sulit misalnya, sehingga dia bisa kreatif, nggak cuman kemudian cara yang paling tidak kreatif cari uang itu kan merampok ya, yang bahasa tingginya adalah korupsi. Saya paham kalau mereka tidak punya cara lain untuk mencari uang, ya kalau dia tidak mencuri, merampok, dia korupsi. Nah, kita bisa berharap negara kita yang baik ini, kalau semua orang itu kreatif dibarengi dengan pendidikan agama yang baik, pendidikan agama itu barengannya. Tapi kalau dia kreatif, dia mungkin bisa terhindar dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini yang karena itulah negara-negara yang terbukti kasus stuntingnya tinggi, itu angka kemiskinannya, angka kejahatannya sangat tinggi dibandingkan negara-negara yang memang dari awal anak-anaknya lahir tidak stunting. Karena itulah kita katakan menjaga supaya bayi-bayi dan anak ini tidak stunting, itu adalah upaya kita membuat negara kita menjadi lebih baik. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, tadi ada yang bertanya bagaimana supaya tidak stunting, mulailah dari semenjak dalam kandungan, 2 tahun pertama dalam kehidupan, kemudian selanjutnya adalah terus diasah anak ini dengan pendidikan yang baik, makanan yang baik, dan jangan biarkan anak ini bolak-balik sakit, itu paling penting tuh. Selama 2 tahun pertama, terutama kehidupannya, jangan sampai anak-anak ini menjadi sakit. Karena tiap kali dia sakit, pertumbuhan otak, pertumbuhan tubuhnya akan berhenti. Anak kalau sakit itu dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau dia bolak-balik sakit, walaupun sakitnya cuma batuk pilek, demam, kejang, misalnya diare, itu sudah merampas sebagian dari pertumbuhan tubuhnya. Nah, ini semoga bisa diterima. Tadi ada menanyakan Pak Rahman, apakah stunting ini ada kaitannya dengan speech delay dan yang lain-lain? Tentunya ada, tapi stunting tidak identik dengan itu. Ada anak yang tumbuhnya baik, tapi toh punya masalah itu. Itu adalah hal yang beda. Stunting berhubungan dengan kemampuan kognitif, kemampuan anak nantinya untuk menyerap pelajaran, untuk dia bisa berinovasi dan sebagainya. Itu yang lebih dikaitkan dengan stunting. Saya rasa mungkin itu yang saya jawab dari 5 pertanyaan itu, mohon ditayangkan kembali apakah ada yang terlewat. Saya khawatir nanti ada yang baik, Prof. Terima kasih. Nah, salah satu upaya mungkin kalau saya boleh menambahkan, salah satu upaya juga adalah mendidik ibu-ibu dan calon ibu ini lebih baik. Nah, ini tadi saya rasa sudah terjawab semua ya, faktor-faktornya. Dan mengapa harus dilakukan penurunan stunting tadi itu, supaya anak-anak kita itu lebih mudah menyerap pelajaran, lebih pandai, lebih bisa berinovasi ya. Dan bagaimana cara perbaikan gizinya pada anak-anak yang sudah terlanjur stunting, tetap upayakan optimal. Kalau dia sudah kandung stunting, tadi saya katakan batu akik pun kalau diasah dia bisa muncul sinarnya. Kita optimalisasi dengan memberikan lagi makanan yang bergizi dan dengan memberikan lagi pendidikan yang baik. Tentunya tidak ada kata putus asa, walaupun kita diberikan Tuhan kebetulan apa saja, kita harus upayakan untuk menjadi optimal. Nah, kecerdasan anak untuk memahami makanan yang baik, tadi itulah sebabnya saya sangat senang Ibu Ferry Farhati memberikan tanam sayur, makan, you are what you eat, itu bukan hanya orang bule sebetulnya. Memang dari makanan itu penting. Banyak sekali ini orang-orang yang kaya,
tapi kemudian makannya cuman makan, ini ada pasien saya hamil nih lucu, istri saya nggak suka hamil kata suaminya, tapi dia maunya makan donat aja. Ibu-ibu hati-hati, donat itu tidak banyak mengandung protein, isinya hanya karbohidrat, lemak, dan gula. Dan itu tidak, kalau lagi hamil, itu sama sekali tidak mensupport untuk pertumbuhan janin. Janin kita butuh protein dalam jumlah cukup. Nanti kita lihat piringku itu menunjukkan bahwa setidak-tidaknya sepertiga dari makanan kita itu adalah berbagi antara lauk, nabati, dan hewani, dan sepertiga lagi kalau yang gampangnya itu karbohidrat, dan sisanya adalah sayuran dan buah ya. Jadi mempelajari ini dari awal dan diberikan pencerahan oleh ibu-ibu PKK dimanapun di seluruh Indonesia untuk bagaimana cara masak yang murah meriah, murah tapi mengandung protein. Membuat sayur bobor bayam dengan kacang hijau di dalamnya jauh lebih baik barangkali daripada kemudian makan kuah bakso. Ini banyak sekali anak-anak yang katanya nggak bisa makan, cuma bisa makan nasi pakai kuah bakso. Waduh, proteinnya nggak ada lagi Bu di situ ya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan Bu Tuti? Siap, terima kasih Prof. Asik sekali mendengarkan penjelasan Profesor. Ada beberapa hal tadi ya. Jadi kalau sudah terlanjur stunting ya tetap bisa diikhtiarkan terus, tetap seperti ikhtiar-ikhtiar lainnya, gizinya ya harus terpenuhi. Dan berbagai panduan tadi kebutuhan gizi sudah banyak publikasinya. Juga Profesor sebutkan ada piringku dan sebagainya, barangkali materi-materi semacam ini juga bisa di-download ya Prof. Bagaimana kemudian yang sudah terlanjur stunting ya tetap harus diikhtiarkan, justru yang sudah terlanjur stunting itu kita treatment sesuai dengan pedoman-pedoman yang sudah dikeluarkan. Yang belum terlanjur dicegah. Nah, ini sudah ngantri lagi sepertinya pertanyaan berikutnya nih Prof. Kita masih memiliki waktu sekitar 15 menit ya, 10-15 menit efektif ini waktu kita. Mohon admin antrian pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Neneh Nelasari, PKK Kelurahan Tomang. Ini Ketua Pokja 2-nya. Apakah stunting ini ada faktor keturunan? Kemudian dari Ibu Desriani, tim penggerak PKK Kelurahan Pamoyanan, nih di mana ya? Kelurahan Garut ya? Oh iya. Halo Garut. Apakah kondisi orang tua yang stunting bisa menjadi salah satu penyebab sang anak menjadi stunting? Ada lagi, admin, pertanyaannya dari Ibu Eka Setia Ardiningsih, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Oh, Bu Eka di Jawa Tengah sekarang. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Prof, Bu Dokter, apakah seorang wanita yang baru menikah ternyata anemia? Berapa bulan persiapan dan perbaikan gizi yang dilakukan agar kelak hamil dengan kondisi sehat? Apa saja yang dilakukan untuk perbaikan gizi tersebut? Terima kasih. Ada lagi, admin? Saya kira ada lagi dari Ibu Eka Sari R, tim penggerak PKK Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing. Dokter, saya ingin bertanya apakah usia ibu yang terlalu tua di saat kehamilannya bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting? Sebetulnya apa sih pemicu dari preeklamsi dan eklamsi? Karena saat tidak hamil, tidak tinggi tensinya. Terima kasih dokter. Ada lagi admin? Cukup? Iya, demikian Prof. Silakan untuk dijawab. Baik, pertanyaannya bagus-bagus semuanya ya Bu-ibu sekalian. Yang pertama saya akan jawab, apakah stunting diturunkan? Memang kata-kata diturunkan itu apakah itu genetik atau tidak? Sebetulnya tidak ya. Jadi sebetulnya tidak. Tapi memang seorang ibu yang sudah ukuran tubuhnya tertentu, jadi misalnya nanti ibu menikah dengan bapak yang pendek gitu ya, insya Allah Bu, itu tidak selalu anaknya pasti pendek. Karena kita sudah banyak buktikan bahwa dengan pertumbuhan yang baik, dengan gizi yang baik, dengan penjarakan kehamilan yang baik, di Cina itu tadinya tinggi badan orangnya itu rata-rata sama dengan Indonesia. Tapi sekarang mereka sudah punya yang pemain basket yang tingginya 2 meter.
Ya, kenapa? Karena di sana anak nggak boleh banyak, anak hanya boleh satu. Jadi sesudah sekian dekade, 30 sampai 40 tahun dekade mereka melakukan perencanaan kehamilan dengan baik, bahwa anak tidak boleh banyak, apalagi kalau anaknya cuma satu ya udah pasti jaraknya baik ya. Jadi anak di sana itu diasah dengan sangat baik sehingga generasi kalau ibunya bahasa kita ya, perbaiki dengan gizi ibu yang terjaga, kesehatan ibu yang baik pada saat dia hamil. Jadi jangan cemas ibu-ibu sekalian. Upayakan saja bahwa kondisi pada saat hamil itu harus sehat. Nah, tadi bertanya, ibu-ibu sekalian, karena itulah sekarang kita minta di Indonesia ini hampir 50% itu yang gemuk. Di antara mereka yang anemia itu yang baik-baik saja, berat badannya mah cukup, nggak KEK. Yang KEK kan cuma 17,5%, yang anemia hampir 50%. Ternyata ada cerita salah gizi. Nah, ini yang saya minta bantuan sama ibu-ibu PKK. Bagaimana mengedukasikan salah gizi ini? Makanan kita itu salah mungkin cara ngasih taunya ya. Jadi banyak orang yang makannya karbo. Ini contohnya nih, yang paling sering tadi. Anak-anak dari kecil sudah dibiasakan makannya hanya nasi, pakai kuah bakso, pakai kerupuk. Aduh, itu salah satu pelakunya itu adalah asisten saya di rumah ya. Dia bilang anak saya kalau makan suka ini cuma nasi sama kuah bakso sama kerupuk. Itu langsung kita berikan edukasi kuat gitu. Bahwa itu nggak boleh kejadian seperti itu. Apa isinya? Nggak ada proteinnya itu di sana. Anak itu daya tahannya jadi lemah, dia mudah sakit. Kalau dia sakit, tentunya dia berpotensi stunting. Anak itu tidak mendapatkan asupan protein yang cukup. Tentunya protein paling, tapi tentunya harus semuanya harus imbang. Karena itu sekarang konsep kita gizi seimbang. Jadi anemia penyebabnya bukan hanya kurang makan, ibu-ibu sekalian. Ingat, berikan garis bawah, penyebabnya adalah kesalahan dalam menentukan makanan yang baik untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Nah, ini adalah peran ibu-ibu. Ibu-ibu punya uang hanya satu hari ini Rp10.000, jangan diberikan kuah bakso lah. Ya, kalau bisa masak sayur tadi dengan kacang hijau lah, mungkin dengan yang lain. Ini yang saya butuh bantuan nih ibu-ibu, dari ibu-ibu yang aktif di PKK. Bagaimana melakukan inovasi, kreasi, sesuai lidah setempat. Kita nggak bisa memaksa untuk memakan nasi pakai sayur bayam bening misalnya, barangkali di Sumatera Barat, barangkali nggak bisa, barangkali ya. Mungkin maunya nasi pakai tumis bayam misalnya, barangkali masih boleh pakai rendang ayam, tapi ditambahkan di dalamnya rendang tahu barangkali. Semuanya direndang, itu oke-oke aja ya. Tapi itu protein yang dimakan. Nah, ini inovasi sesuai lidah, sesuai budaya. Di daerah yang seperti di Papua, di sini ada teman-teman di Papua ya, nggak bisa dipaksa makan gudeg kan. Lagi pula ya nggak perlu-perlu amat harus makan gudeg ya. Di sana makannya ikan kuah kuning, saya setuju karbohidratnya dari papeda misalnya, tapi berikan sedikit lebih banyak ikannya daripada papedanya. Jadi mungkin makan ikannya diperbanyak, seperti itu. Nah, ini adalah inovasi. Anemia, penyebab lainnya adalah sakit. Banyak yang tidak paham bahwa anemia nggak bisa hanya diobati dengan tablet tambah darah. Kalau ibu itu ternyata tuberkulosis, malaria, ya harus diobati tuberkulosis dan malarianya. Begitu juga HIV. Nggak bisa, harus diobati dulu HIV. Begitu juga sakit ginjal, diobati dulu sakit ginjalnya. Baru bisa hemoglobinnya menjadi membaik. Jadi apa yang harus dilakukan kalau anemia? Pergilah ke dokter, biarkan itu pekerjaan dokter untuk memilah ini harusnya diapakan. Jadi nggak ada kata sakti bahwa anemia cukup dengan makan tablet tambah darah, atau ada yang bilang cukup dengan makan daun makan beet ya dan sebagainya. Ini banyak nih, herbal atau yang sebagainya nggak bisa. Kalau anemia, cari dulu penyebabnya, itu tugas dokter. Kalau ketahuan penyebabnya, baru kita tentukan bagaimana cara mengatasinya. Yang terakhir, apakah ibu terlalu tua risikonya menjadi stunting? Jawabannya iya. Kita lihat tadi grafiknya, makin tua seorang ibu waktu dia hamil, makin tinggi risikonya untuk obesitas, makin tinggi risikonya untuk hipertensi, makin tinggi risikonya untuk kelainan-kelainan lain, termasuk diabetes, hiperkolesterol, dan ini akan membuat pertumbuhan janinnya tidak baik dalam kandungan. Kita tahu dari penelitian, makin tua seorang ibu, risiko janinnya, pertumbuhan janin terhambat bisa terjadi.
Ada yang menanyakan bagaimana, kenapa sih kalau nggak hamil dia nggak hipertensi, pada saat hamil tiba-tiba preeklamsi. Preeklamsi berasal dari kata-kata Latin yang menyatakan eklamsi itu artinya kilat. Ya begitulah adanya. Preeklamsi bisa muncul tiba-tiba kalau ibu hamil. Kalau pertanyaan saya pada mahasiswa, bagaimana cara mencegah preeklamsi? Jawabannya gampang, tidak boleh hamil. Karena itu bapak-bapak nggak ada yang preeklamsi. Ya. Jadi kalau nggak mau hamil dengan preeklamsi, ya hindari terlalu sering hamil. Karena itu tadi di buku KIA yang baru, buku KIA ini betul Ibu Tuti bisa di-download, tapi buku KIA itu juga diberikan gratis oleh pemerintah untuk semua ibu hamil di seluruh Indonesia. Saya tahu bahwa buku ini dari Kemenkes dicetak rata-rata 5 juta setahun, karena perkiraan ibu hamil di Indonesia itu 5 juta setahun. Tapi kalaupun tidak dapat, bisa di-download atau bisa minta pada klinik tempat ibu memeriksakan diri secara gratis. Nah, dengan melakukan deteksi screening untuk preeklamsi, kita tahu faktor risikonya. Ini dari penelitian. Obesitas, kegemukan, itu faktor risiko preeklamsi. Hamil pada usia remaja, faktor risiko untuk preeklamsi. Ya kalau boleh, jangan hamil dulu kalau masih punya faktor risikonya. Gimana kalau udah gemuk? Ya kuruskan dulu, baru hamil. Ya itu cara menurunkan risiko preeklamsi, salah satunya. Tapi ada yang nggak bisa dirubah. Salah satunya adalah kelainan ginjal, kelainan imunologi. Ya tentunya kalau betul-betul penting hamil, ya harus dipantau oleh dokter, diberikan pengobatan supaya ibu bisa hamil dengan selamat dan bayinya tidak menderita pertumbuhan janin terhambat. Demikian Bu Tuti dan para ibu sekalian, semoga tidak terlalu cepat dan bisa dimengerti. Saya hanya ingin menanamkan bahwa sekali lagi, stunting bukan persoalan memberikan makanan pada bayi yang sudah lahir atau anak. Stunting berhubungan dengan kesehatan ibu. Jangan hamil kalau ibu belum sehat. Paling baik kalau ingin hamil, periksakan diri ke dokter, nilai dulu apakah kita sudah sehat atau belum. Jangan hamil lagi juga kalau kita belum sehat. Ya. Periksa kesehatan itu bukan hanya di awal, baru menikah saja, tapi setiap kali mau hamil. Jangan sampai hamil itu tidak direncanakan. Karena sebetulnya alat kontrasepsi yang ada pun atau teknik kontrasepsi itu banyak sekali, itu bisa dipakai untuk menunda kehamilan sampai ibu siap. Semoga dengan kesiapan yang baik, kita bisa menurunkan kejadian stunting di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Baik. Ada beberapa kata kunci tadi yang saya kira bisa kita jadikan semacam pegangan bersama.